terbukti siapa yang bersalah, siapa yang curang. Begitu caranya. Yang penting kalau sekarang ini 0103 mau mengajukan hak angket, itu konstitusi dan mereka punya kewenangan karena punya 54% kursi di DPR. Ahli hukum tata negara dan ahli hukum pidana terpecah menjadi dua. Yang satu membela kemurnian hukum, yang satu lagi membela cawe-cawe hukum. Tetapi apa hendak dikata, kita hanya rakyat biasa menjadi penonton. Semoga tontonan ini menjadi suatu pelajaran buat kita selaku rakyat bahwa hukum itu adalah produk penguasa dan permainan daripada penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, berjumpa kembali pada channel ini. Dan pada kesempatan ini kita melihat seorang ustadz. Tepatnya postingan ini saya adopsi daripada akun TikToknya Ustadz Budi Pramuja, di mana Ustadz Budi Pramuja ini merujak Yusril Iza Mahendra terkait dengan bergulirnya hak angket di DPR yang sekarang lagi sibuk-sibuknya tentang hak angket tersebut. Kita lihat dulu video Ustadz Budi Pramuja yang merujak Yusril Iza Mahendra. Yusril Iza Mahendra mengatakan nanti kalau hak angket ini terjadi, semua DPR dan partai akan diperiksa juga. Yusril, yang merasa dicurangi itu 01 dan 03 dalam Pilpres 2024 merasa dicurangi, dan 0103 mempunyai 54% kursi di DPR. Kalau ada yang merasa dicurangi, DPR atau partai yang merasa dicurangi dan mempunyai kursi lebih dari 50% di DPR, ya silahkan ajukan hak angket. Itu adalah konstitusi, tidak masalah. Biar nanti terbukti siapa yang bersalah, siapa yang curang. Begitu caranya. Yang penting kalau sekarang ini 0103 mau mengajukan hak angket, itu konstitusi dan mereka punya kewenangan karena punya 54% kursi di DPR. Itulah Ustadz Budi Pramuja menanggapi pernyataan Yusril Iza Mahendra yang mengatakan apabila angket digulirkan di DPR maka semua parpol juga akan diperiksa. Saudara sekalian, kita ketahui Yusril Iza Mahendra adalah seorang ahli hukum pidana dan juga ahli hukum tata negara yang pernah menjabat sebagai menteri. Saudara sekalian, Yusril Iza Mahendra adalah pimpinan ataupun ketum pusat Partai Bulan Bintang yang mengusung Prabowo Gibran. Kita ketahui saudara sekalian, sebagaimana yang telah sengker dibicarakan, Prabowo Gibran ini ketika pencalonan daripada Gibran Raka Buming Raka, yang memakan korban adalah Mahkamah Konstitusi yang membuat warga Indonesia mengecam tindakan Anwar Usman yang meloloskan Gibran karena terkait dengan berbagai kepentingan. Dan warga Indonesia menyebut nama Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Keluarga. Pelanggaran etika hukum, pelanggaran norma hukum ini berjalan dikarenakan pencalonan Gibran Raka Buming Raka. Menurut pengamat politik, bagi kubu yang menentang mengatakan bahwa pencalonan Gibran Raka Buming Raka bermasalah secara norma dan etika, dan hukum sudah menjadi sebuah alat yang tidak lagi disegani dan dihormati. Tapi bagi pembela-pembela Prabowo Gibran, termasuk dengan Yusril Iza Mahendra ini, getol memperjuangkan Gibran Raka Buming Raka, dan juga mereka menentang hak angket digulirkan di DPR. Inilah fenomena hukum yang terjadi di negara Indonesia sekarang ini.
ahli hukum tata negara dan ahli hukum pidana terpecah menjadi dua. Yang satu membela kemurnian hukum, yang satu lagi membela cawe-cawe hukum. Tetapi apa hendak dikata, kita hanya rakyat biasa menjadi penonton. Semoga tontonan ini menjadi suatu pelajaran buat kita selaku rakyat bahwa hukum itu adalah produk penguasa dan permainan daripada penguasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.